Pernah satu ketika dalam kehidupan saya sebagai penulis, jika karya saya muncul di Kompas, ada rasa gembira yang tak terperikan. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu hanya ada rasa gembira. Bukan sekadar honorariumnya yang lumayan tinggi waktu itu jika menulis di Kompas, tapi juga sangat prestisius. Tidak mudah karya kita dimuat di Kompas, dan ada semacam hukum bagi banyak penulis saat itu. Dimuat di Kompas adalah sebuah pencapaian penting. Seperti pentahbisan bahwa seseorang telah menjadi penulis jika karyanya sudah dimuat di media itu. Tapi setelah 5 kali atau 6 kali, rasanya sudah tak lagi sama. Bahkan mungkin sekarang, tidak penting orang bisa menulis di Kompas. Ada banyak cara untuk mewujudkan eksistensi intelektual dan pencapaian kekaryaan tanpa harus lewat Kompas. Dulu, ketika baru anyaran menjadi penulis, menerbitkan buku pertama, kedua, mungkin kalau nggak salah sampai kelima atau keenam, rasanya sangat menyenangkan, penuh dengan deg-degan, antusiasme yang luar biasa, tak bisa tidur, sibuk membayangkan bakal begini dan begitu. Tapi lama-lama semua menjadi biasa saja. Tak ada rasa deg-degan. Menerbitkan buku, ya menerbitkan buku saja. Itu hal yang memang akan dilakukan oleh jamaknya para penulis. Mendadak semua kembali menjadi terasa biasa saja. Saya tidak pernah membayangkan dalam hidup saya ini punya mobil. Saya kira sudah cukup bagi saya waktu itu ya. Kemana-mana bisa naik taksi. Apalagi sekarang ini ada taksi online ya. Tapi entah kenapa ketika saya kuat membeli mobil, waktu itu mobil yang murah sekali, saya juga tidak tertarik untuk bisa menyetir. Jadi yang bisa menyetir itu istri saya. Maka dia yang memakai mobil itu, sementara saya kemana-mana naik sepeda motor. Atau kalau naik mobil ya disetiri istri saya yang memang sudah sejak muda bisa menyetir mobil. Pendek cerita, ketika kemudian saya bisa menyetir mobil, mendadak saya menyukai otomotif. Membaca, melihat YouTube, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan otomotif. Hasilnya, kemudian dalam setahun saya bisa ganti mobil itu 2 kali. Semua merek saya coba. Saya seperti kegandrungan dengan mobil. Hingga akhirnya saya tahu itu semua adalah kecenderungan yang tolol. Selain energi saya habis untuk mengamati mobil-mobil baru, uang saya juga terkuras untuk tukar tambah mobil. Belum lagi kalau misalnya tertipu. Bahkan saya sempat kehilangan sebuah mobil. Tapi saat itu saya kemudian berpikir apakah saya akan melaporkan ke polisi atau tidak. Saya kemudian memutuskan untuk tidak. Saya menganggap inilah akhir dari deretan ketololan saya. Sekarang mobil sudah tidak istimewa lagi buat saya. Ya gitu-gitu saja. Ada mobil mewah dan hebat, tapi saya tidak tahu. Kalau saya tidak sanggup membelinya, mungkin ya pasti saya tidak membeli. Tapi kalau saya sanggup membelinya, mungkin juga tidak akan saya beli. Kenapa? Karena saya tahu rasa sukanya punya mobil baru paling yang hanya berusia beberapa bulan aja. Selebihnya biasa saja.
mobil ya kayak gitu aja lah. Semua hal itu terjadi nyaris di dalam diri saya sebagai manusia. Termasuk misalnya ketika saya punya hobi fotografi. Mungkin saya pernah punya puluhan kamera. Saya selalu mengikuti perkembangan kamera dan ini adalah hobi yang menurut saya itu cukup mahal. Kalau ada kamera baru diluncurkan, rasanya hati tidak jenak. Apalagi ketika menonton review banyak orang gitu ya di YouTube. Apalagi kalau di DM sama Janu, kasih link, Mas nggak tertarik nyoba ini po? Ya, jujur aja saya sering terbujuk sih, tapi kemudian saya menyesal membelinya. Karena sudah mahal-mahal dibeli, ternyata semangat memakainya ya paling cuma 2 atau 3 bulan. Selebihnya pada akhirnya kembali lagi kemana-mana ya cukup memotret dengan kamera HP saja. Kamera tidak ada lagi yang istimewa bagi saya. Manusia tempat rasa bosan? Mungkin. Apakah manusia tidak pernah punya rasa puas? Jelas. Kalau kita tidak bisa menghandle dan memanage keinginan kita, semua hal ingin kita gapai terus. Lalu kita akan makin tak puas. Karena kita mudah bosan dan kemudian menginginkan yang lebih baik lagi, dan lagi, hingga kita lelah mengikuti perjalanan nafsu kita sendiri. Lalu yang terjadi ada banyak hal, mulai dari rasa menyesal sampai frustrasi. Menyesal telah membeli dan mengejar banyak hal, frustrasi karena kita tidak berhasil menahan nafsu kita dan hanya merasa kurang dan kurang, dahaga dan dahaga, ingin lebih dan lebih lagi. Padahal semua itu mustahil terpuaskan. Rasanya bukan hanya keinginan, tapi rasa khawatir yang berlebihan pun punya potensi merusak diri dan jiwa kita. Khawatir tidak punya masa depan yang baik. Sekarang misalnya ya, saya juga punya rasa khawatir. Nanti kalau saya sudah tua, bisa hidup dari mana ya? Apa yang bisa membiayai kehidupan saya ketika saya sudah tidak produktif lagi? Sementara saya tidak punya kemewahan seperti orang-orang hebat ya, yang bisa mempersiapkan masa tua dengan kemerdekaan finansial misalnya. Jangan-jangan masa tua saya akan mengenaskan. Karena misalnya menulis sudah tidak laku lagi, tabungan terkuras cepat, tidak punya aset produktif yang bisa membiayai kehidupan saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Apalagi jika, mohon maaf, saya menoleh di sekitar. Ada banyak orang yang menua dengan sengsara. Pensiun, tidak produktif, tenaga kurang, pikiran terbatas, fisik melemah, tapi tidak memiliki daya dukung finansial. Cukup mengenaskan dan menakutkan bagi saya yang memang mulai beranjak menua. Tapi di sisi yang lain, jika saya berusaha mengejar agar masa tua saya nanti baik-baik saja, saya pun tak punya banyak energi. Mau bisnis, banyak bangkrutnya. Mau mengeksplorasi banyak kemungkinan, energi saya sudah terkuras duluan. Karena mesti mengerjakan banyak hal di masa sekarang. Hasilnya hanya rasa khawatir. Saya ingin menua dengan indah. Tapi jujur saja, saya tetap dibayang-bayangi menua dengan tidak
menyenangkan. Tak punya pendapatan, semua kualitas dan kapasitas diri saya menurun drastis. Lalu apa yang mesti dilakukan? Saya tidak tahu. Akhirnya, saya lebih memilih untuk tidak memikirkannya. Saya teringat salah satu ajaran penting Ki Ageng Suryo Mentarang. Ada dua hal yang bisa membuat hidup kita tidak tentram. Pertama adalah rasa getun, artinya menyesal. Menyesali masa lampau yang berlebihan. Kedua adalah rasa sumelang atau khawatir dalam bahasa yang lain. Atau lebih tepatnya mengkhawatirkan hal-hal di masa depan yang belum terjadi secara berlebihan. Sudahlah, manusia ini tidak punya rasa puas, masih dibebani dengan rasa getun dan rasa sumelang yang berlebihan. Akhirnya, tidak ada rasa syukur. Sebab yang ada di kepala dan batin kita hanya hal-hal yang buruk. Benar bahwa masa lalu itu kerap menghantui. Benar bahwa manusia itu tak punya rasa puas diri. Benar juga bahwa masa depan itu mengkhawatirkan. Tapi apa hanya itu saja isi hidup ini? Lalu kapan kita bisa bilang cukup? Lalu kapan kita bisa mensyukuri? Loh, misalnya, kok toh selama ini hidup saya relatif baik-baik saja ya? Ya bisa makan, ya bisa tertawa. Apa meneh ono kowe Lex ya? Guyu tok isine. Ya bisa, ya rek ya, bisa ngopi. Kon lak ya iso ngopi sih. Karo kanca-kancamu. Tentram kan rasanya? Senang ya. Asik ya. Bisa ngopi, ngerokok bareng. Kon ngerokok gak sih? Ngerokok. Oke. Bisa piknik bersama keluarga. Punya teman-teman yang menyenangkan. Kowe menyenangkan bagi gue, Lek. Nek aku menyenangkan gak bagimu? Cangkem. Sungkan ngarep ngomong orang menyenangkan. Bisa piknik ya bersama keluarga. Dan masih banyak hal yang lain yang menyenangkan. Yang bekerja sama teman-teman ini menyenangkan. Saya sedang belajar tentang itu semua. Mensyukuri hidup saya yang relatif baik-baik saja. Sembari belajar mengusir kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran yang sering membuat kita cemas. Kekhawatiran yang membuat hari-hari kita terasa gelap. Kekhawatiran yang mengusir semua potensi kebahagiaan diri kita. Salam orang biasa.